Ya teman-teman, kasus Vina Cirebon sampai juga ke telinga presiden kita teman-teman, Presiden Jokowi. Ya, dalam hal ini Pak Jokowi juga memberi sebuah ultimatum kepada Kapolri untuk segera menyelesaikan semuanya ini teman-teman. Dan kenapa kasus ini terkesan berbelit-belit dan ini menjadi sebuah atensi dan perhatian dari masyarakat. Kenapa kasus seperti ini aja nggak kunjung selesai, malah ini terkesan bulet, muter-muter nggak ada ujungnya. Ada saksi baru lagi, ada saksi baru lagi. Ini membuat masyarakat menjadi sangat bingung teman-teman dengan kasus Vina Cirebon ini. Saya bicara di sini bukan pakai teori, Pak. Ya. Pengamatan saya menjadi polisi selama 50 tahun, mulai dari pangkat Barada tahun 71 sampai pensiun tahun 2011 jadi jenderal. Berarti Bapak ingin mengatakan bahwa ini merupakan fakta, ada lembaga tertentu yang mengganggu atau mendiskreditkan ya, Polri. Saya tidak. Kalau begitu kenyataannya, menurut saya Presiden harus turun. Presiden harus turun tangan. Saya tidak menuduh, hanya menyadarkan bahwa jangan sampai rakyat ini dicekoki dengan berita-berita gitu yang tujuannya hanya untuk mendiskreditkan Polri. Itu aja yang saya cegah, Pak. Nah, karena ini abu-abu antara sinyalemen dan fakta. Polri. Ya sudah, yang bisa menengahi ini, yang bisa mengurai benarkah ada lembaga Menko tertentu Polhukam yang memojokkan Polri lewat sebuah operasi yang sistematis semacam ini, kalau dianggap demikian, maka Menko Polhukam harus turun. Maksud saya harus bicara. Jangan sampai tercoreng insiden Polri. Kalau Menko Polhukam merasa ini terlalu berat, Presiden yang harus bicara. Nah, ini Pak Jokowi. Apa? Pak Jokowi angkat bicara. Kasus Vina ini Pak. Gimana Pak? Ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada, ya, Pansel KPK tanyakan ke Menseknek. Tapi sudah saya tanda tangan kemarin sebelum berangkat. Ya. Jadi dia tulang punggung. Muzalil. Ponakan saya nggak mungkin ikut-ikutan, itu bohong, itu aib, itu bohong. Bohong itu. Itu bohong, aib, fitnah itu. Emosional dia ya. Pamannya Peggy. Anak yang baik, dia nurut juga Adiknya sama orang Peggy. tua, dia tidak ikut-ikutan geng motor, dia juga tidak minum, tidak merokok, tidak kayak berkumpul-kumpul sama komunitas motor gitu. Oke, jadi tidak pernah ya kumpul-kumpul, bahkan kumpul aja sama komunitas motor gitu, nggak pernah? Tidak. Ini adiknya Tidak pernah Peggy. sama sekali. Itu Peggy sempat cerita sendiri ke Mbak Lucy? Iya, karena apa? Saya tahu kalau Peggy keluar, kan kalau ikut-ikutan kayak gitu pasti sering keluar, sering kemana-mana, itu tidak, itu di rumah terus. Oke. Peggy di rumah terus katanya. Pulang kerja juga langsung ke rumah, langsung sholat, langsung istirahat, udah. Oke. Jangan mentang-mentang dia miskin, ya penegak hukumnya suka-sukanya mau rekonstruksi mau apa lagi, mau membawa kasus ini ke pengadilan. Suka-suka Harus dia. prosedur. Dan ingat, kita sudah harus melindungi hak asasi manusia dan seluruh mata rakyat sekarang melihat dan menyaksikan kasus ini. Ini seperti apa nih? Apakah mereka benar-benar tersangka atau memang masih Johnson Panjaitan? Saya mengkhawatirkan seluruh proses hukum yang ada sekarang ini ya. Karena di satu pihak ada putusan yang katanya telah berkekuatan hukum tetap dan sudah dieksekusi, tapi dibatalkan oleh konferensi persnya Polda gitu loh. Apa iya bisa putusan yang sudah inkrah yang dimana ada 3 DPO terus dibatalkan oleh konferensi persnya Polda ya. Jadi ini memperlihatkan bahwa proses hukumnya bisa bermasalah atau sesat ya, dan saya kira ini tidak boleh kita ulangi lagi. Karena itu harus dilakukan evaluasi ya, terutama orang-orang yang menangani kasus ini ya, dan juga menurut saya bukan hanya kepolisian tapi juga kejaksaan dan pengadilan. Kenapa? Kalau ini terjadi apa-apa pada Peggy, toh ujung-ujungnya ini harus dibawa ke pengadilan. Sebelum dibawa ke pengadilan, jaksanya harus memeriksa berkas perkara, polisinya harus benar. Nah, sementara yang kita lihat pertanyaannya begini, benar itu harus sesuai dengan peraturan. Misalnya, waktu diperiksa didampingi nggak sama pengacara? Ya kan? Ada tekanan apa enggak? Sementara masyarakat sekarang mulai tidak mempercayai proses-proses yang dilakukan oleh polisi. Itu kenapa? Karena ulah dari polisi sendiri. Nah, jadi mari kita jaga dan awasi sekarang. Dan saya berharap ya pimpinan terutama Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan harus perhatikan ini, karena ini modal kita untuk membangun integrated criminal justice system. Kalau rakyat sudah tidak percaya dan banyak proses-proses penegakan hukum ini yang sesat, maka saya kira
pasal 1 ayat 1 bahwa ini 1 ayat 3 bahwa ini negara hukum menjadi dipertanyakan orang karena rakyat mencari jalan keadilannya sendiri dengan dibantu oleh teman-teman media lewat medsos, dan yang lebih menyedihkan saya juga lewat dunia goib. Dunia Ini parah nih. lagi makan bakwan kesurupan Vina lagi. Publik sepertinya tidak akan puas kalau Peggy yang dijadikan tersangka dan diadili. Publik pengen tahu apa skenario di belakang ini, apakah ada atau tidak. Aku pun tidak tahu. Sebenarnya kunci kasus ini, dan aku pun tidak tahu jawabannya benar atau tidak. Apakah ada tujuan melindungi seseorang dari keluarga penting? Itu yang masyarakat penasaran. Itu ya yang tersebar itu kan? Yang tersebar. Dan aku pun tidak tahu jawabannya karena apa. Kalau melihat sebagian dari pelaku ini adalah buruh bangunan, buruh bangunan. Sementara yang dituduh-tuduh di medsos itu adalah keluarga pejabat tinggi. Iya. Kok nggak sinkron? Sinkron gitu loh. Tapi ini juga nih, maksudnya tuh tadi yang 8 saat itu 8 tahun yang lalu kan dia ngomong itu yang di rumahnya ini istilahnya ya. Kan teman mereka istilahnya. Tapi kok mereka cuma menyebutkan nama tapi informasinya titik sampai di situ. Jadi sepanjang terhadap Peggy dengan 5 terpidana menyatakan bahwa bukan Peggy pelakunya, maka penetapan Peggy sebagai tersangka sekarang masih diragukan buktinya. Oke. Aku bingung melihat daerah-daerah di Indonesia ini. Ada Polda, ada Polres, ada Polsek, geng motor merajalela. Ngapain ya kerja kalian? Ngapain? Bapak-bapak polisi yang terhormat, kerja kalian apa? Hah? Itu kan jadi nggak percaya masyarakat dengan polisi kan? Geng motor serame itu bawa senjata tajam mengganggu. Kalian di mana? Bahkan melewati markas besar kalian, aman dia. Kami yang penduduk ini yang tiap bulan dipungut pajak, tiap tahun dipungut pajak. Pajaknya digunakan negara untuk menggaji kalian, tunjangan kalian, tetek bengek untuk kalian, untuk keluarga kalian, mensejahterakan keluarga kalian. Kami yang membayar pajak malah takut keluar malam, takut beraktivitas. Kerja kalian apa, polisi? Cyber kalian itu ngapain? Intel kalian itu ngapain? Apakah kalian itu cuma pagi-pagi berdiri di perempatan jalan, dek, tolong fotokan, cekrek, udah pulang. Malam kalian patroli, pergi kalian nanti ke warung-warung, dek, tolong fotokan, cekrek, pulang. Negara memberi fasilitas mobil patroli, motor patroli dari uang rakyat. Pistol kalian itu dipakai untuk penjahat. Nanti masuk angin pelurunya. Kalau lama-lama dipendam bekarat, masuk angin pelurunya Pak Polisi. Ya. Pendidikan yang kalian pelajari itu untuk intelijen kalian gunakan untuk menangkap penjahat. Ya. Serame itu geng motor. Di kotaku juga geng motor. Begal merajalela. Apa kerja kalian? Nggak malu dikritik masyarakat. Nanti kalian bilang masyarakat benci. Mengkritik benci. Ya kan? Sementara kami takut keluar malam. Nanti giliran kami bertindak. Bukan nggak bisa kami melawan, Pak. Cuma ngapain ada kalian kalau tahu juga kami yang melawan? Membereskan, ngapain? Tolong ya Pak Polisi ya. Ya, kerja kalian apa sih? Siang kalian live TikTok, jam kerja live TikTok. Komandan kalian nggak melarang itu. Banyak live TikTok. Kami membayar pajak ini yang dipotong. Banyak. Apapun yang kami lakukan kena pajak itu untuk kalian, untuk kesejahteraan kalian, untuk beli dinas kalian, untuk menggaji kalian, untuk makan anak istri kalian. Dari rakyat Pak, dari pajak rakyat. Capek Kak. Geng motor merajalela. Apa gunanya kalian? Apa gunanya? Apa gunanya kalian? Kerja kalian apa? Halo dek di TikTok. Ya, live siang. Dikritik. Cuek. Giliran dipuji. Halo cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini gue mau sharing ya. Gue mau sharing, tolong tahan sebentar, tonton video ini sampai selesai. Rencananya gue sore ini pulang kerja mau mandi, terus makan tidur. Tapi di sini gue merasa terganggu, di mana gue mendengar kepolisian Republik Indonesia ini belum bisa menyelesaikan kasus Vina Cirebon, ya. Dan gue mendengar berita di mana Presiden Republik Indonesia sedang menghimbau kepada kepolisian agar lebih transparan lagi dalam mengungkap kasus Vina Cirebon ini. Gue awal dari cerita sini ya, dari film dulu. Sekarang produser film Vina Cirebon ini mendapatkan teguran di mana katanya sudah membuat gaduh masyarakat Indonesia.
alasannya kan konyol, membuat gaduh. Justru kalianlah yang tidak bisa mengungkap kasus Vina Cirebon, justru yang sudah membuat gaduh. Kalau kalian bisa, kalau kalian ini becus bisa mengungkap kasus Vina Cirebon, mungkin tidak segaduh ini. Bukan karena film. Jadi kegaduhan di sini terjadi ini bukan karena film, tapi karena kalian tidak bisa mengungkap siapa pelaku sebenarnya dan siapa yang membacking Egy sebenarnya. Pertama, kedua, saya mau nanya kepada bapaknya Eki atau ayahnya Eki, apa sih Pak yang menjadi alasan Bapak sampai detik ini tidak ada satupun pengacara yang mendampingi Bapak untuk mengungkap kasus pembunuhan anak Bapak? Apa sih Pak? Kuncinya ke bapaknya Eki. Coba ada yang tahu nggak? Sekarang secara logika, anak sendiri itu bukan meninggal karena kecelakaan, karena dihilangkan nyawanya oleh orang lain. Tapi kok Bapak bisa segitu terimanya, sedangkan Bapak ini seorang polisi? Kedua, ketiga, di mana seorang pengacara ini yang awalnya kami kira ini baik dan benar-benar bersungguh-sungguh untuk mengungkap kasus ini, ternyata dia mengatakan semua kasus ini sudah kita percayakan saja sama kepolisian dan jangan menggiring opini-opini yang tanpa bukti. Halo Bu, kemana aja Bu? Kalau memang kasus ini bisa diselesaikan dan bisa dipercayakan oleh kepolisian, harusnya enggak sampai 8 tahun ini kasus sudah selesai dong. Memang Ibu lupa juga di mana ayah dari seorang Eki ini adalah kepolisian. Tapi apa yang dihasilkan selama 8 tahun? Padahal kalau kita lihat yang ditangkap itu adalah Egy yang sekarang ini berada di Bandung. Jarak dari Cirebon ke Bandung itu cuma 3 jam perjalanan. Kalau Ibu mengatakan kita harus mempercayai dan kita serahkan sama polisi, hello. Kemarin-kemarin saya lihat Ibu pinter Bu, kok jadi begini ya? Itu yang ketiga. Dan keempat, saya melihat video di mana ada seorang keluarga mantan wakil bupati ini mencubit tangannya kakak almarhum Pina. Ini maksudnya apa? Dia mencubit tangan tangannya kakaknya almarhum Pina ini dicubit di saat diwawancarai oleh wartawan. Kan lucu. Dan yang terakhir, untuk Mas Birang Birawa sebenarnya punya masalah apa sih Mas sama netizen sampai segitunya? Kalau memang ada masalah tolong ceritain. Masalahnya apa? Sampai akunnya ini di-privat dan benar-benar di-privasi, tidak ada orang sembarangan bisa melihat akun dia. Kalau Mas sendiri bilang karena alasannya banyak yang mend-DM dan Mas merasa terganggu karena DM tersebut, dari awal nggak usah tampil sebagai ahli pakar firasat, nggak usah Mas. Disinilah peran Anda ini dibutuhkan. Bagaimana masyarakat Indonesia ini mend-DM bukan suatu yang tidak ada alasannya. Karena masyarakat ini sudah mempercayai Anda sebagai pakar firasat. Lah kok Anda menyikapinya begitu? Malah semua akun media sosial di privat. Nggak gitu juga Mas. Kalau memang Mas sudah mempunyai keahlian yang dikaruniai oleh Allah, tunjukkan kepada kami, dedikasikan keahlian yang sudah Anda punya, bukan memprivat akun pribadi. Nah, dari sinilah bahwa kita ini sebenarnya bukan mencari Egy di mana dan siapa Egy sebenarnya, tapi kita mencari kenapa orang-orang yang tadi saya sebutkan ini kok lebih memilih diam, lebih memilih menghindar. Contoh simpelnya ya dari pengacara tadi juga, turun drastis sampai dia bilang mempercayai kepada kepolisian. Kalau memang kita harus percaya dan kalau memang kita harus percaya sama mereka, kemana aja selama 8 tahun? Kan ayahnya Eki kan polisi. Coba bagaimana menurut kalian? Gue cuma ngeluarin unek-unek gue doang nih, bodo amat dah. Halo sedulur. Kacamatanya keren banget ini. Abang ini. Baru-baru ini ketua para ormas seperti FPC sempak di balik GBR dari wilayah Cirebon sudah mengungkapkan statement bahwa ketua FTC, ketua Moonraker, GBR dan lain-lain di wilayah Cirebon tidak mengenali sosok Peggy, Setiawan nggak kenal sama yang Peggy sekarang jadi tersangka oleh Polda, ya cuy ya. Jadi sudah sangat jelas bahwa Peggy Setiawan bukanlah pelakunya. Mikir aja sedikit mikir. Eki sama Vina kan korban nih. Nah, Eki ini seorang anggota FPC. Masa iya seorang anggota FPC dibunuh sama kuli bangunan? Udah gitu aja cuy, mikirnya gitu aja sih ya. Apalagi sekarang udah bermunculan ketua FPC, Moonraker, GBR dan lain-lain di wilayah Cirebon itu sudah ngomong bahwa tidak mengenali si Peggy Setiawan ini dan 7-8 orang lain yang sudah dipidana tuh, yang sudah dipenjara. Jadi sudah selesai. Peggy ini bukan tersangkanya. Wis engkau tanggal 1 katanya kan lu pada demo. Nanti Caplin akan datang karena Caplin juga di sini rakyat jelata. Oke? Jangan khawatir, Peggy Setiawan, Caplin akan menjemputmu. Kelihatan banget kan masyarakat itu sudah muak, sudah nggak percaya dengan institusi kayak gitu. Yang apa itu memproses kasus ini begitu lama dan berbelit-belit belok-belok kemana-mana. Harusnya kan fokus gitu kan. Tadi itu masih ada itu yang di penjara itu, berapa orang itu di penjara itu. Nah, 78 itu. Ditanyain lagi itu. Proses dari awal gitu kan, mulai dari awal. Itu pasti ketemu begitu.
Terus ini teman-teman, kenapa terkesan bahwa polisi itu menunjukkan ketidakprofesionalismenya gitu. Dan terlihat jelas itu di media sosial dan lain sebagainya gitu. Ya, sama-sama Pak Jokowi pun juga mengeluarkan statement, tanya tuh ke Kapolri, gimana prosesnya seperti apa, tanya ke Kapolri, jangan ditutup-tutupi. Ini kan kasus lokal sebenarnya, kasus lokal yang ada di Cirebon, kemudian jadi film rembet kemana-mana begitu. Lagian kalau misal ada backingan, sekuat apa sih mereka gitu? Ini sekuat Setia Novanto aja ketika masuk ke bui Setia Novanto itu DPR, ketua DPR, sekelas menteri Syahrul Yassin Limpo itu yang backingannya katanya orang-orang itu ketangkap juga. Masa ini sekelas lokal Cirebon gitu aja nggak bisa ngatasi kan, repot itu. Masyarakat itu tanya jadinya gimana kinerja dari mereka gitu. Apa masyarakat suruh bergerak sendiri gitu, mencari media sosialnya, kemudian memberi asumsi sendiri, dan jadi bola panas yang bergulir dan tidak tahu ini ujungnya kemana. Ayo Pak Polisi, kita masih percaya dengan kalian semua bisa menyelesaikan kasus ini ya. Kita terus melihat, mantengin apa endingnya seperti apa. Wassalamualaikum.